Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Altriana Dayuwandi dengan NPM 225921086. Di sini akan menjelaskan tentang 3 proses penting dalam ML, yaitu tentang fitur ignoring, data augmentation, dan normalisasi data. Sebelumnya saya udah download input dataset yang saya pilih di sini. Kita bisa pilih, saya pilih bagian dari CSV ini, terus saya download ini. Udah bisa langsung dimasukin bagian file. Ini udah masuk ya dari CSV ini. Udah saya buat tentang codingan fitur ignoring, data augmentation, dan normalisasi data. Kita taruh sini biar lebih jelas. Yang pertama, ini adalah codingan fitur ignoring. Import pandas ini adalah perintah untuk mengimpor pandas, sebuah library populer di Python yang digunakan untuk memanipulasi dan analisis, terutama dalam bentuk tabel. Kalau VPET ini mendefinisikan variabel sebagai string yang berisi nama file CSV yang akan dibaca. Sesuai yang ada di sini tadi, ngikutin dari CSV. Terus yang ketiga, dataset pada read CSV ini adalah perintah untuk membaca file CSV menggunakan fungsi read CSV dari pandas. Fungsi ini membaca data dari file CSV dan menyimpan ke dalam data frame pandas yang disebut dataset. Yang terakhir, dataset head ini fungsinya digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame atau dataset. Fungsi ini sangat berguna untuk mendapatkan gambaran awal dan tentang struktur dan isi dari data yang kita miliki. Ini ada 5 ya, ngikutin dataset head tadi. Jadi secara keseluruhan, kode ini tuh membaca file data dari file DCSV ke dalam data frame dan kemudian menampilkan 5 baris pertama dari data tersebut. Kalau di sini kan datanya ada banyak. Jadi ditampilin cuma 5 di sini. Yang kedua tentang data augmentation. Ini saya persingkat. Import NumPy ini untuk mengimpor library NumPy yang sering digunakan untuk komputasi numerik dan operasi berbaris array di Python. Terus add jitter data noise ini adalah fungsi yang menambahkan noise atau gangguan acak kecil ke dalam data numerik untuk keperluan augmentasi data. Kalau NP random normal ini untuk menghasilkan noise acak dengan distribusi normal kayak mean 0 dan standar deviasi 0,01 yang memiliki bentuk yang sama dengan data asli. Yang ketiga tentang augment data ini menggunakan dataset copy untuk menyalin dataset ke variabel. Sedangkan penambahan noise itu diterapkan pada kolom temp, atom, whom, dan with speed. Untuk menghubungkan data asli dan augmentation itu menggunakan PD kontak ini dari dataset asli dan dataset yang telah diaugmentasi atau augmented data. Digabungkan menjadi satu, menjadi data frame besar, yaitu augmented dataset. Untuk menampilkan beberapa baris pertama itu menggunakan augment dataset head
Ini untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset yang telah diaugmentasi tadi. Secara keseluruhan, kode ini untuk menambahkan variasi ke dalam data dengan cara menambahkan sedikit gangguan acak pada kolom numerik tertentu, lalu menggabungkan data asli dan data setelah diaugmentasi. Hasilnya kalau udah di-running bakal jadi kayak gini. Yang terakhir tentang normalisasi data. Penjelasannya from scalene preprocessing import ini untuk mengimport dari library. Ini adalah metode untuk melakukan normalisasi dengan mengskalakan fitur numerik ke dalam rentang tertentu, biasanya antara 0 dan 1. List kolom numerik atau bisa disebut juga dengan numerik cost adalah daftar kolom numerik yang dinormalisasi, yaitu tem, atem, hum, pinspet, casual, registered, dan CNT ini. Kolom-kolom ini terkait dengan suhu kelembapan, kecepatan angin, dan jumlah penggunaan sepeda. Yang ketiga tentang inisialisasi min sama max. Dari data ini membuat objek min, max, color yang digunakan untuk menormalisasi data. Untuk menyalin datasetnya, ini normalisate data dataset copy ini untuk menyalin dataset asli ke variabel yang baru. Kalau yang ini berguna untuk menjaga data asli agar tetap utuh. Cara melakukan normalisasinya, di sini scalar fit dataset numerik ini untuk menghitung minimum dan maksimal untuk setiap kolom numerik, kemudian mengskalakan nilai menjadi antara 0 dan 1. Hasil ini menggantikan kolom-kolom numerik di normalized data. Ini nih. Untuk menampilkannya, normalized data head ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset yang udah dinormalisasi. Nah, secara keseluruhan, kode ini melakukan normalisasi pada kolom-kolom numerik dataset dengan skala 0 hingga 1 dan menampilkan beberapa baris pertama dari hasil normalisasi. Maka hasilnya bakal jadi kayak gini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, karena tadi saya belum jelasin cara mindahin yang tadi kita udah download di Kaggle ini dari CSV ini ke Google Colab. Di sini saya bakal jelasin caranya. Yang pertama, kita pilih bagian ini. Ini kita exit dulu. Kita pilih bagian ini sama ini. Tunggu loading. Terus kita pilih yang ini. Ini karena sama jadi nggak apa-apa. Kita pilih yang ini. Terus kita open. Tunggu loading. Nah, ini udah muncul. Ini adalah data-data yang tadi kita coding untuk menghasilkan ini. Kita pencet aja. Nah, ini. Contoh data-data asli yang belum diacak, belum diubah. Hasilnya kan ada banyak. Hmm. Hmm. Tentang tahun, bulan, hari libur, dan yang lain. Ada 730
satu data yang udah disiapin dari yang sebelum kita download tadi itu di Kaggle belum menghasilkan yang seperti ini. Sebelum saya akhiri video ini, saya mau menjelaskan tentang apa sih pengertian fitur ignoring, data augmentation, dan normalisasi itu. Fitur ignoring adalah proses membuat fitur-fitur baru atau memodifikasi fitur-fitur yang ada dalam dataset untuk meningkatkan kemampuan model di ML. Tujuannya agar model bisa memahami data dengan lebih baik dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Sedangkan data augmentation ini adalah teknik untuk memperbesar dan memperkaya dataset dengan cara membuat variasi baru dari data yang sudah ada. Ini sering digunakan ketika dataset terlalu kecil atau kurang beragam untuk melatih model secara efektif. Sedangkan normalisasi data adalah proses mengubah skala fitur numerik agar berada dalam rentang yang sama, seperti antara 0 dan 1. Tujuan normalisasi ini adalah untuk memastikan bahwa fitur dengan skala yang lebih besar tidak mendominasi model, terutama dalam algoritma yang sensitif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam deskripsi tugas kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.